Oke, mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Kita bakal menyelami satu topik yang sejujurnya sangat membentuk dunia fisik di sekitar kita. Kita akan bahas anatomi dari sebuah patahan, dan gimana sih struktur yang kita pakai sehari-hari itu dirancang kuat banget buat nahan gaya yang luar biasa ekstrem. Coba bayangin deh, Anda lagi duduk di dekat jendela pesawat, terus ngelihat sayap pesawat itu meliuk dan berguncang kenceng waktu ngelewatin turbulensi. Pernah nggak kepikiran, kok sayap ini nggak patah ya? Taruhannya di sini tinggi banget kan? Kalau struktur itu gagal, akibatnya bisa sangat fatal. Nah, ilmu material atau material science ini ibaratnya perisai tak terlihat yang selalu menjaga kita tetap aman. Ini bukan sihir loh, ini murni soal pemahaman matematis dan fisik yang mendalam tentang gimana logam bereaksi di bawah tekanan tinggi. Nah, buat ngejawab pertanyaan tadi, ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas mengapa material itu penting. Kedua, tegangan versus regangan. Ketiga, batas elastis. Keempat, titik tanpa kembali. Kelima, kekerasan dan ketangguhan. Dan terakhir, desain untuk keselamatan. Kita bakal ngikutin perjalanan sepotong logam pas lagi ditarik di dalam sebuah mesin uji untuk ngebuktiin semua ini. Masuk ke poin pertama kita, mengapa material itu penting, khususnya soal pengujian standar dan taruhan di dunia nyata. Gini, para insinyur itu nggak bisa cuma nebak-nebak seberapa kuat sebuah logam. Mereka butuh angka pasti. Makanya, mereka pakai alat yang namanya Universal Testing Machine. Alat ini tuh kayak mesin penyiksa mekanis, yang secara sistematis dan perlahan-lahan narik logam sampai akhirnya putus. Proses destruktif ini penting banget buat mastiin sifat-sifat kunci dari logam, kayak seberapa kaku atau seberapa kuat logam itu. Dan asyiknya, karena ini terstandarisasi, insinyur di seluruh dunia pakai pedoman yang sama persis. Lanjut ke poin kedua, tegangan versus regangan, yang jadi dasar dari gaya. Kalau kita mau membandingkan, katakanlah, tiang baja raksasa dengan seutas kawat tembaga yang tipis, kita jelas nggak bisa cuma pakai beban mentah yang kita kasih ke benda-benda itu. Kita harus menormalkan gaya tersebut biar sepadan. Nah, disinilah konsep tegangan dan regangan mulai masuk buat ngebangun kosakata dasar kita. Konsep pertamanya adalah tegangan rekayasa atau engineering stress. Ini tuh mewakili gaya aktual yang seolah menyerang material kita, tapi udah disesuaikan sama ukurannya. Tegangan ini biasanya diukur dalam satuan megapascal atau PSI. Cara ngitungnya simpel banget, kita bagi aja gaya yang diberikan dengan luas penantang asli materialnya. Jadi, logikanya, semakin kecil areanya atau semakin besar gayanya, otomatis tegangannya bakal melonjak drastis. Nah, sebagai respons dari serangan tegangan tadi, material pasti bereaksi dong. Inilah yang kita sebut regangan rekayasa atau engineering strain. Regangan adalah reaksi fisiknya, seberapa jauh material itu meregang atau berubah bentuk gara-gara ditarik. Uniknya, regangan ini tuh nggak punya satuan ukur, atau kadang cuma ditulis dalam persentase. Soalnya ini tuh murni rasio perbandingan antara perubahan panjang material dengan panjang awalnya. Jadi ingat ya, tegangan itu serangannya, regangan itu reaksi dari si logam. Oke, masuk ke bagian 3, batas elastis, atau momen di mana logam bisa kembali ke bentuk semulanya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di level atomik waktu kita pertama kali narik batang logam ini? Jawabannya ada di tahap pertama, yang kita kenal sebagai deformasi elastis. Di tahap awal ini, logam tunduk sama yang namanya hook-hook, di mana tegangan itu sebanding sama regangannya. Rasio proporsionalitas ini kita sebut modulus elastisitas, yang pada dasarnya ngukur seberapa kaku material itu. Coba bandingin angkanya. Tungsten itu punya modulus sampai 407 gigapascal. Jauh lebih kaku kalau kita bandingin sama magnesium yang cuma sekitar 45 gigapascal. Artinya, tungsten bakal susah banget buat diregangkan dibanding magnesium kalau dikasih gaya tarik yang sama. Dan bagian yang paling keren dari fase elastis ini adalah perubahannya itu nggak permanen. Coba bayangin, ikatan atom-atom di dalam logam itu kayak sekumpulan pegas mikroskopis. Waktu logam ditarik, pegas-pegasnya ini ikutan meregang, tapi mereka nggak sampai putus. Nah, karena nggak ada yang putus, pas bebannya dilepas, logamnya langsung memantul balik persis ke bentuk aslinya. Bener-bener kayak karet gelang, nggak ada kerusakan sama sekali di sini. Tapi tunggu dulu, kita masuk ke bagian 4, titik tanpa kembali. Tentu aja, batas pegas mikroskopis tadi ada ujungnya kan? Coba bayangin kita terus-terusan memutar mesin uji tadi. Bebannya makin lama makin berat. Kita perlahan mulai narik logam ini ngelewatin batas elastisnya, terus masuk ke wilayah yang, ya, cukup berbahaya. Disinilah letak ambang batas yang paling ditakuti, di mana peregangan yang tadinya aman dan sementara tiba-tiba berubah jadi kerusakan struktural yang permanen. Kita beralih ke deformasi plastis. Di tahap ini, ikatan antar atomnya benar-benar terputus. Atom-atom itu kepaksa bergeser dan bikin ikatan baru dengan tetangga di sebelahnya. Jadi, begitu Anda ngelepasin beban tarikannya, logam ini udah nggak bisa balik lagi ke panjang aslinya. Logam tersebut udah berubah selamanya. Masalahnya,
Transisi dari elastis ke plastis ini kadang nggak langsung kelihatan pakai mata telanjang. Makanya, para insinyur pakai definisi matematis yang disebut kekuatan luluh atau yield strength. Titik ini biasanya ditentukan pada offset tegangan 0,002. Memang kedengarannya sangat teknis, tapi intinya, ini adalah titik matematis krusial di mana kita secara resmi mendeklarasikan kalau logam kita udah kena kerusakan permanen. Dalam dunia desain struktural, ngelewatin batas kekuatan luluh ini adalah pantangan terbesar. Kalau kita urutkan, inilah anatomi lengkap dari sebuah patahan. Setelah logam mulai meluluh, dia bakal kerasa makin sulit buat ditarik, sampai akhirnya mencapai puncaknya di kekuatan tarik maksimum. Nah, setelah titik puncak ini lewat, ada hal aneh yang terjadi. Bakal muncul sebuah penyempitan lokal yang kita sebut necking di tengah batang logam itu. Mulai dari sini, semua deformasi cuma numpuk di area yang sempit itu. Lama-lama, area itu udah nggak sanggup lagi nahan beban, dan krak! Logamnya putus sepenuhnya. Dari semua proses ngeri tadi, ada satu poin krusial yang bisa kita ambil. Di dunia nyata, para insinyur itu jauh lebih suka pakai logam yang ulet atau ductile. Logam ulet ini bisa meregang secara signifikan, jadi dia bakal ngasih peringatan fisik, kayak melengkung atau menyempit tadi, sebelum akhirnya benar-benar gagal. Material ini sangat pemaaf. Sebaliknya, kalau pakai logam yang getas atau brittle, dia emang kuat nahan beban besar. Tapi sekali batasnya kelewatan, dia bakal langsung hancur lebur secara tiba-tiba tanpa peringatan sedikit pun. Lanjut ke bagian 5, kekerasan dan ketangguhan. Kalau tadi kita ngetes logam dengan cara ditarik sampai putus, gimana dengan permukaannya? Disinilah kita beralih buat menguji ketahanan terhadap kerusakan lokal dengan cara menggores dan menekan permukaannya secara langsung. Tes kekerasan ini populer banget di industri karena selain murah, tes ini nggak ngancurin seluruh sampel logamnya dan nggak butuh persiapan khusus. Ada beberapa jenis tes nih. Uji Rockwell ngukur seberapa dalam kerucut berlian atau bola baja bisa masuk ke logam. Terus ada uji Brinell yang maksa bola baja gede berukuran 10 mm pakai tekanan tinggi dan kita ukur diameter lekukannya. Ada juga uji Knupp dan Vickers yang pakai piramida intan mikroskopis buat area yang super kecil. Prinsip semuanya sama aja, makin lunak materialnya bakal makin gede atau makin dalam lekukan permanen yang ditinggalkan. Nah, selain keras, logam juga harus punya ketangguhan. Ketangguhan ini ngukur seberapa banyak energi yang bisa diserap logam sampai dia berdeformasi plastis sebelum akhirnya putus. Buat bisa dibilang tangguh, logam itu wajib punya kombinasi yang pas antara kekuatan dan keuletan. Singkatnya, logam yang tangguh itu harus bisa nerima pukulan keras, menyerap energinya dengan sedikit membengkok, tapi sama sekali nggak boleh patah. Akhirnya kita sampai di bagian 6, desain untuk keselamatan. Waktunya kita bawa semua fisika buku teks tadi kembali ke realitas di lapangan. Kita udah tahu seberapa kuat sebuah logam berdasarkan hitungan dari mesin uji, tapi pertanyaannya, gimana cara insinyur nyiapin diri buat ngadepin ketidakpastian bawaan dari material yang diproduksi massal dan dipakai di dunia nyata? Jawabannya ada pada variabilitas material. Ini tuh fakta alam yang nggak bisa dihindari. Gini, walaupun Anda ngetes 10 batang baja dari cetakan dan pabrik yang sama persis, hasilnya bakal selalu sedikit beda-beda. Pasti ada aja sebaran data yang muncul karena cacat mikroskopis di dalam logamnya, perubahan komposisi sedikit, atau bias waktu lagi ngetes di mesin. Karena nggak ada yang sempurna, insinyur nggak berani merancang struktur pakai batas kekuatan absolutnya. Mereka wajib hukumnya untuk merencanakan skenario paling terburuk. Dan disinilah pahlawan tak terlihat kita muncul, faktor keamanan atau yang biasa disimbolkan pakai huruf N. Aturan mainnya cuma satu, nilai N ini wajib lebih besar dari 1. Insinyur ngitung tegangan kerja yang aman dengan cara membagi kekuatan luluh logam dengan angka N ini. Kalau risiko dari kegagalannya itu bisa memakan korban jiwa, kayak di pesawat terbang atau konstruksi jembatan, angka faktor keamanan ini bakal dinaikkan secara drastis. Tujuannya buat nyiptain jarak matematis yang super aman antara beban maksimal yang bakal diterima struktur dengan titik fatal di mana logam itu bakal patah. Jadi, setelah Anda paham secara pasti gimana material menahan stres di level atomik, meregang secara elastis, meluluh secara plastis, dan akhirnya patah, coba deh lihat sekeliling Anda. Bangunan tempat Anda berada sekarang, kendaraan yang sering Anda pakai, atau jembatan yang Anda seberangi. Kira-kira, jaring pengaman matematis tak terlihat apa ya yang lagi bekerja dan nahan struktur-struktur itu supaya tetap berdiri kokoh hari ini? Semuanya dirancang sedemikian rupa biar nggak akan pernah menemui anatomi patahnya. Sangat luar biasa kalau kita renungkan, kan? Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan teruslah perhatikan sains keren yang selalu menopang dunia di sekitar Anda.